ketika saya masuk hutan itu ada seorang burung yang mirip. Ternyata setelah didekati yang itu bukan owa gitu ya. Karena memang belum pernah sampai dengar suaranya, dengar si owanya sendiri. Alhamdulillah setelah itu kegiatan kemudian suaranya bisa lihat si owanya langsung di 2007. Cuaca menjadi kendala utama saat Nur harus masuk ke hutan untuk mencatat setiap perilaku owa Jawa. Salah satunya kalau sedang musim hujan dan musim angin ya, biasanya kan agak sulit juga ya ketika hujan kita harus lihat ke atas sedangkan air masih turun ya. Dan angin biasanya kalau angin kan pohon-pohonnya bergerak banget. Nah kalau itu kesulitan di lapangan dan memang salah satunya medan di sini ya, karena naik turun ya itu salah satu yang agak sulit ya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Nur merasa mendapat banyak pengetahuan baru tentang owa Jawa dan habitatnya. Pengetahuan baru yang membawa kesadaran baru menjadi alasan Nur tetap mau berkontribusi menjaga kelestarian owa Jawa. Ya, untuk secara ekonomi kan jelas dong ya, karena kan istilahnya memberdayakan warga lokal, jadi teman-teman kayak saya sendiri punya tempat untuk kerja, mengetahui secara ekologi ya si owa itu kan memiliki fungsi sebagai petani hutan, dia menanam, bahkan ada fakta yang saya sangat menarik sampai sekarang. Oh iya ya, istilahnya kalau dulu saya tidak tahu siapa dulu yang nanam gitu kan, selain burung itu ternyata kan owa memiliki fungsi itu gitu Pak, yang saya tahu sekarang gitu. Sejak 2018 hingga saat ini, sudah ada lebih dari 25 hasil penelitian tentang owa Jawa yang terpublikasi. Kolaborasi antara Yayasan Kiara dengan berbagai peneliti. Untuk mewadahi rasa ingin tahu dan kemajuan penelitian, Yayasan Kiara juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin melakukan riset. Kalau hasil publikasi itu sudah banyak sekali, lebih dari 25 mungkin ya, tapi kan itu adalah hasil kerjasama dari peneliti asing, peneliti Indonesia, teman-teman Indonesia dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang menerima beasiswa itu kami coba mulai dari tahun 2022, saat ini sudah ada 10 mahasiswa yang kami berikan beasiswa. Kalau untuk kegiatan magang sendiri di atas 30 mahasiswa sudah pernah melakukan kegiatan magang. Dari literasi keuangan yang sebenarnya sudah terjadi, lalu kemudian kami ngobrol dengan para ibu-ibu, ternyata ibu punya informasi loh, dulu waktu masih kecil saya suka main daun ini, daunnya ini ternyata suka mengeluarkan warna seperti itu, atau tumbuhan ini bisa dijadikan obat dan sebagainya. Kemampuan yang dimiliki sejumlah orang kadang di luar nalar manusia biasa, seperti mampu bersuara gema, mampu berkomunikasi dengan hewan, Saya pernah diketawain sama guru gajah. sampai mampu menganalisa kasus kriminal yang rumit sekalipun. Otopsi kan kita bisa tahu ternyata jenis senjatanya apa. Saksikan Talk It's Fun Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga berbagai kebutuhan pokok merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah, harga cabai rawit tembus Rp85.000 per kilogram. Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 7 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri. PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Husband menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
Bermula dari lokasi penelitian tentang owa Jawa, Desa Citalaha pada akhirnya seperti menjadi rumah kedua bagi Rahayu Oktaviani. Desa kecil dengan kurang dari 30 kepala keluarga ini tidak hanya dijadikan titik transit sebelum dan setelah masuk hutan. Rahayu ingin berbuat lebih dengan memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Rahayu sadar betul bahwa hasil riset yang dilakukannya bersama para peneliti lain tidak berdampak langsung bagi masyarakat desa. Padahal mereka pula yang menjadi agen konservasi karena paling dekat dan bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan. Rahayu kemudian melakukan pendekatan yang berbeda kepada kelompok ibu. Melalui obrolan-obrolan santai, Rahayu mengajak para ibu untuk berdaya dari sisi finansial dengan mendirikan kelompok Abu Halimun. Saya memulai reshaping pendekatan kami untuk lebih banyak interaksi dengan masyarakat, lebih banyak tahu kebutuhan mereka seperti apa, yang sebenarnya diawali dengan obrolan-obrolan singkat, obrolan-obrolan santai, kita kopi dan sebagainya. Dan situ muncul beberapa informasi mengenai para konstituen yang biasanya selama ini kita lihat membantu kegiatan ekowisata lewat penyediaan homestay, tugas-tugas domestik. Sebenarnya mereka pun sebenarnya memiliki kebutuhan untuk ada ruang mereka untuk berbicara, untuk berbagi peran dan sebagainya. Itu yang menjadi awalan dari Abu Halimun. Dan kami muncul dengan kegiatan literasi keuangan. Rahayu memfasilitasi kelompok Abu Halimun untuk berkreasi, membuat beragam produk dari ekoprint. Mereka memanfaatkan berbagai jenis dedaunan dan tanaman yang tumbuh di sekitar rumah untuk disulap menjadi corak kain yang cantik dan alami. Dari literasi keuangan yang sebenarnya sudah terjadi, lalu kemudian kami ngobrol dengan para ibu-ibu, ternyata ibu punya informasi loh, dulu waktu masih kecil saya suka main daun ini ternyata suka mengeluarkan warna, gitu. Atau tumbuhan ini bisa dijadikan obat dan sebagainya. Informasi-informasi ini pada akhirnya membuat kita kayak mungkin nggak ya kalau kita coba ekoprint gitu, karena sebelumnya memang Kiara sudah ada kegiatan edukasi pakai ekoprint tapi dengan sistem ponding. Jadi diketok. Jadi kita bisa melihat mana tumbuhan-tumbuhan yang punya potensi mengeluarkan tanin atau warna. Tahap pembuatan ekoprint diawali dengan mengukur kain sesuai pesanan. Jenis kain yang biasanya terbuat dari katun, rayon, atau serat alami lainnya, kemudian dimordan menggunakan kapur untuk mengikat warna. Kain lalu dicuci menggunakan air bersih. Sembari menunggu kering, para Abu Halimun mengumpulkan berbagai jenis bunga dan daun yang biasa dijumpai di halaman rumah. Misalnya bunga kenikir, berbagai jenis daun pakis, pepaya Jepang, akalipa, dan lain sebagainya. Bunga dan daun kemudian disusun di selembar kain untuk menciptakan motif tertentu. Setelah itu, kain dilapisi plastik, digulung, dan diikat dengan kencang. Kain kemudian dikukus selama 2 jam untuk mengeluarkan zat tanin pada tumbuhan.